Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sudah merasa cukup nyaman dengan ruangan ini? Iya. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Maharani sebagai ahli gizi yang akan membantu jalannya konseling pada hari ini. Saya ingin lebih memahami kondisi Ibu. Bisa Ibu ceritakan bagaimana keseharian Ibu sejak menyusui? Ya, saya sibuk mengurus bayi, kadang sampai lupa makan. Terima kasih Ibu sudah berbagi. Lalu biasanya untuk pola makan Ibu dalam sehari seperti apa dari bangun tidur sampai malam, dan bisa Ibu ceritakan? Kadang saya tidak sarapan, makan siang sedikit, makan sore juga sedikit. Kadang makan sore juga kadang telat. Yang seharusnya kayak jam 3 atau jam 4, malah makan jadi malam. Seperti itu. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya izin sambil mencatat ya Ibu. Baik Ibu, apa yang biasanya membuat Ibu tuh melewatkan makan, kayak terutama di jam-jam yang nggak sesuai itu Ibu? Karena ini kadang si anak sedang rewel atau bermain di depan, jadi tidak tanpa pengawasan saya, jadi sayanya ada khawatir gitu, jadi telat makan. Saya mengerti Ibu. Untuk akhir-akhir ini, makanan seperti apa yang paling sering Ibu konsumsi dalam seminggu ini? Nasi sama ayam. Nasi sama ayam. Ayamnya tuh diolahnya seperti apa? Digoreng aja paling. Digoreng. Baik, kalau untuk lauk seperti ikan, telur, seberapa sering Ibu konsumsinya dalam seminggu? Dalam seminggu paling 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya Bu. Terima kasih Bu. Bagaimana dengan konsumsi buah dan sayur? Apa yang biasanya Ibu makan? Ya, buah apa yang anak saya makan, kadang saya ikut makan. Oke. Buah seperti apa Ibu? Bisa disebutkan? Seperti buah naga, buah anggur. Terus kalau selama menyusui ini, apa yang Ibu rasakan pada tubuh Ibu? Apakah Ibu mudah lelah atau bagaimana, bisa Ibu ceritakan? Ya, mudah lelah, mudah pusing, sering pusing ya. Kalau untuk berat badan, apakah ada penurunan berat badan dari Ibu? Ada. Sekitar berapa? Tadinya berat badan saya di angka 56 sampai turun 39. Baik, dari cerita Ibu dan juga hasil recall dan FAQ yang sudah kita lakukan, terlihat bahwa asupan Ibu memang masih kurang, terutama energi dan protein. Itu sesuai dengan yang Ibu rasakan tadi ya, dengan penurunan berat badan, Ibu mudah lelah. Pada saat menyusui, kebutuhan energi Ibu meningkat sekitar 500 kalori per harinya. Kalau asupan Ibu kurang, maka bisa menyebabkan Ibu mudah lelah, terus juga berat badan turun, dan bahkan produksi ASI-nya bisa berkurang. Menurut Ibu, penjelasannya ini, bagian mana yang paling Ibu rasakan pada saat ini? Udah lelah. Udah lelah ya? Iya. Baik Ibu, menurut Ibu sendiri, apa yang kira-kira bisa diperbaiki dari pola makan Ibu pada saat ini? Mungkin saya harus mulai sarapan, makan teratur, dari pagi sampai sore harus makan teratur, makan dengan pola yang banyak. Betul sekali Ibu. Untuk mempermudah penjelasannya, saya sudah menyiapkan leaflet. Ini bisa Ibu lihat. Silakan Ibu lihat bagian ini. Di sini jelaskan bahwa Ibu menyusui membutuhkan tambahan energi sekitar 500 kalori per harinya. Di bagian ini juga dijelaskan dampaknya kalau misalnya Ibu asupannya kurang, itu mudah lelah, terus berat badannya turun, terus produksi ASI-nya juga bisa berkurang. Iya sih, akhir-akhir ini BB saya turun. Oke. Sekarang kita lihat di bagian ini ya Bu. Makanan yang membantu produksi ASI ini ada dari sumber karbohidrat, yaitu nasi, terus ada roti, ada kentang, sama ada ubi. Kalau untuk yang sumber protein hewaninya ini ada daging ayam,
daging sapi, ikan, telur, dan untuk protein nabatinya itu ada tempe sama tahu. Nah, untuk sumber seratnya ibu bisa mengkonsumsi daun kelor, daun bayam, terus juga untuk buah-buahannya ibu bisa mengkonsumsi pepaya, pisang, sama alpukat. Kira-kira dari panduan ini, mana yang ibu bisa terapkan terlebih dahulu? Ya, mungkin saya akan mulai menerapkan gizi seimbang. Baik. Kalau untuk dari makanan yang bisa membantu produksi ASI ibu, bagian mana yang ibu bisa terapkan di kehidupan sehari-hari? Paling dari kentang, dari ayam, ikan, telur, tahu, dan tempe. Untuk sayurannya serat itu dari bayam, kadang dari pokcoy, itu sayuran pokcoy seperti itu. Kalau dari untuk Ya, dari buah-buahan paling dari pisang. Pisang ya? Iya. Selain pisang ada lagi yang bisa ibu konsumsi? Paling buah naga seperti itu. Buah naga ya? Iya. Baik. Sekarang baik Bu, leaflet ini boleh Ibu bawa pulang ya untuk bisa dijadikan dibaca ulang di rumah ya Bu. Baik, terima kasih. Untuk sekarang kita coba buat rencana yang sesuai dengan kondisi Ibu ya. Dari semua saran tadi, mana yang paling Ibu mungkin mulai dulu? Ya, sarapan teratur, makan teratur, menambahkan makanan yang lebih bergizi. Ya, bagus Ibu. Kira-kira sarapan seperti apa yang paling mudah Ibu lakukan di rumah? Bikin nasi goreng. Bikin nasi goreng. Lalu untuk kayak paling ikannya ikan ini telur ceplok seperti itu ya. Oke. Selain itu apalagi yang ingin Ibu ubah? Mungkin saya akan merubah porsi makan yang tadinya sedikit akan saya tambah lebih banyak lagi. Baik. Untuk memastikan, boleh Ibu ceritakan kembali apa yang Ibu pahami dari diskusi kita hari ini? Ya, saya harus makan lebih teratur, tidak boleh melewatkan sarapan, menambah protein seperti telur, tempe, dan lainnya. Makan selingan, serta minum cukup agar tidak lemas dan ASI pun tetap lancar. Sangat bagus ya Ibu, supaya perubahan yang Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Kita perlu melakukan pemantauan asupan mandiri di rumah ya Bu. Saya sarankan Ibu bisa mulai dengan cara sederhana. Menurut Ibu, apakah Ibu bersedia untuk mencatat pola makan Ibu setiap hari? Ya, bisa. Bisa? Bagus ya Ibu. Ibu bisa mulai mencatat makan pagi, siang, malam. Sama cemilan yang dikonsumsi juga jenis lauk terutama protein ya, seperti telur, daging, terus tempe. Dan selain itu Ibu juga bisa memperhatikan kondisi tubuh Ibu sendiri, mulai dari memantau berat badan Ibu, terus kondisi fisik Ibu, apakah Ibu mudah lelah atau sudah lebih bertenaga lagi. Nah, menurut Ibu bagian mana yang Ibu mau fokuskan dulu? Bagian untuk naikin berat badannya dulu atau mengubah pola makannya dulu? Mungkin saya akan memfokuskan menaikkan berat badannya. Itu langkah yang sangat bagus ya Ibu. Kemudian Ibu juga bisa dibarengi dengan ubah pola makannya lebih teratur, lebih beragam lagi ya Ibu. Jadi Ibu akan mencatat makan harian Ibu, terus memantau kondisi tubuh, juga menimbang berat badan seminggu sekali. Boleh Ibu ulangi rencana pemantauan yang akan kita lakukan? Ya, saya akan mencatat makan saya setiap hari, mulai dari sarapan, memperhatikan kondisi tubuh, dan menimbang berat badan seminggu sekali. Sangat bagus ya Ibu. Bu, dari yang kita obrolkan tadi tentang pola makan Ibu, kira-kira Ibu merasa siap nggak untuk memulai menjalankannya? Iya, saya mau mencoba.
Bagus ya Ibu. Kalau boleh tahu, seberapa yakin Ibu menjalankannya? Misalnya dari range-nya 1 sampai 10. Mungkin 8. 8. Baik, sudah sangat tinggi ya Bu. Kenapa Ibu merasa sangat yakin dengan angka 8 ini? Soalnya saya sudah mulai merasa lemas, jadi memang harus diperbaiki, apalagi buat bayi juga. Siap ya Bu. Bisa kita mulai dari besok? Iya, siap. Baik Bu, terima kasih ya sudah berkomitmen. Ini langkah yang sangat bagus banget untuk kesehatan ibu dan bayi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini? Tidak ada, Bu. Ya, baik, terima kasih ya Ibu sudah berbagi cerita hari ini. Kalau kita bertemu lagi, kita akan lihat hasilnya. Kalau masih ada yang sulit, kita perbaiki sama-sama ya Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih.